Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah pengendalian penyakit yang ditularkan oleh binatang kesehatan lingkungan tahun 2023 FKM Unai. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami akan menampilkan hasil literatur review yang telah kami lakukan dengan mengambil jurnal dari website scopus.com dengan keyword Prevention and Control of Anthrax. Berikut merupakan hasil tinjauan literatur terstruktur yang telah kami lakukan. Kami di sini mengambil beberapa judul jurnal yang telah kami temukan di website tersebut dengan topik utama yaitu pengendalian dan pencegahan penyakit antraks. Kami mengambil 6 jurnal dengan judul yang berbeda dan penulis yang berbeda pada rentang tahun antara tahun 2020 hingga 2023. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Literatur Review, Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Antraks. Kami dari kelompok keempat dengan anggota kelompok ada Rosalia Nindi, Ahmad Alfi Alfikri, Zara Octavia, Saskia Nadira, Devita Angelina, Hanun Maharani, Ilham Fadilah, Adelin Alia, Zurohtar Anglian, dan Naila Karimah. Saya di next. Pada latar belakang, antraks tersebar luas di banyak bagian dunia. Diperkirakan terdapat 1,83 miliar orang tinggal di daerah rawan antraks di seluruh dunia, tetapi sebagian besar penduduk memiliki tingkat paparan yang rendah. Dalam kebanyakan kasus, orang yang bekerja di bidang pertanian atau peternakan memiliki risiko infeksi yang lebih besar. Paparan terhadap manusia dan ternak tersebut luas di Amerika Utara, Afrika, dan Asia, khususnya di sistem air hujan pedesaan yang gersang dan tropis. Sekitar 63,8 juta petani miskin dan sekitar 1,1 miliar ternak itu telah terinfeksi antraks. Antraksis telah menurun di seluruh dunia. Persistensi spora di alam karena penyakit yang panjang dan fatal menjadikannya penyakit zoonosis terpenting dalam hal kesehatan masyarakat. Karena kepatuhan sosial ekonomi, hubungan erat manusia dengan praktik ternakan konvensional, dan kebiasaan makan karnivora mendukung kemunculan kembalinya zoonosis yang seringkali mengarah pada situasi endemik atau pandemi. Selain itu, telah dilaporkan bahwa sekitar 60% penyakit menular yang muncul itu telah kembali, dan 75% penyakit menular baru pada manusia berasal dari hewan yang menunjukkan dampak dari pendekatan kesehatan masyarakat. Tujuan dari penyusunan makalah pada kesempatan kali ini itu yang pertama ada mengetahui epidemiologi dan etiologi penyakit antraks, yang kedua mengetahui transmisi penyakit antraks, yang ketiga mengetahui upaya pencegahan penyakit antraks dari berbagai faktor, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor lingkungan, faktor sistem informasi, vaksinasi, dan kerjasama multisektoral. Manfaatnya bagi penulis dapat menambah wawasan, ilmu, dan pengetahuan terkait penyakit antraks serta pengendalian dan pencegahannya. Bagi pembaca dapat memberikan informasi terkait urgensi penyakit antraks serta pengendalian dan pencegahannya. Sedangkan bagi instansi kesehatan terkait dapat menjadi masukan untuk terus mengembangkan tindakan preventif dalam upaya pencegahan penyakit antraks.
Selanjutnya ada etiologi penyakit antraks. Antraks adalah sebuah penyakit bakteri zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang berbentuk Bacil gram positif dan berkapsul. Penyakit ini merupakan penyakit yang paling umum yang terjadi di negara-negara sub-Sahara, yang pada awal ini menginfeksi hewan herbivora yang kemudian secara tidak langsung dapat ditransmisikan kepada manusia. Untuk masa inkubasinya pada manusia itu sekitar 1-7 hari dengan rata-rata 3 hari, dan gejala yang terjadi pada manusia seperti sariawan, sakit kepala, demam, dan lain-lain. Untuk sumber penularannya ini dapat menginfeksi secara alami melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari paparan di lingkungan yang berdekatan dengan peternakan atau pertanian. Penyakit ini merupakan ancaman yang besar bagi pekerja seperti petani, penggembala, tukang jagal, dan lainnya yang memiliki luka terbuka dan beresiko tinggi terkena infeksi saat melakukan penanganan pada bangkai yang terinfeksi. Selanjutnya, epidemiologi antraks. Yang pertama, menurut Meskin dari penelitiannya di tahun 2021, disebutkan bahwa secara global terdapat 10.000 sampai 100.000 insiden kasus antraks pada manusia yang sebagian besar itu berasal dari negara berkembang. Salah satunya itu di Ethiopia. Pemerintah Ethiopia telah melaksanakan program vaksinasi dan edukasi, tetapi penyakit tersebut masih terjadi di berbagai daerah termasuk di wilayah Amhara, Ethiopia Barat Laut. Selanjutnya, menurut penelitian oleh Sahu et al. Pada tahun 2020 tentang antraks, ada 19 distrik di India dilaporkan sebagai daerah endemis antraks. Antraks didiagnosis pada hewan ternak dan di 4 distrik yaitu Koraput, Rayagada, Malkangiri, dan Undirgar dilaporkan adanya kasus antraks terjadi pada manusia. Nah, selanjutnya dari penelitian oleh Bernard et al. Tahun 2021 di Kenya, antraks merupakan penyakit zoonosis prioritas dan termasuk penyakit peringkat tertinggi berdasarkan beban, dampak sosial dan ekonomi, serta tingkat keparahan penyakit. Wabah antraks bervariasi antar lokasi sehingga sulit dalam mendeskripsikan ekologi antraks yang konsisten. Sebagian besar wabah terjadi di akhir musim kemarau dan pada akhir hujan lebat. Disimpulkan bahwa cuaca ekstrim bisa menjadi pemicu penting wabah antraks. Jumlah kasus rata-rata adalah 10 kasus yang terjadi setiap tahun dan bisa lebih tinggi dari ini karena adanya kemungkinan kasus yang tidak dilaporkan. Salah satu kasus yang dilaporkan oleh Kismu Country Department of Health, seorang pria berusia 32 tahun yang berperan aktif dalam penyembelihan sapi mati diduga antraks pada 5 Juli tahun 2019. Baik, selanjutnya transmisi antraks. Menurut penelitian dilakukan oleh Gajoki et al. Dalam Bernard et al. Tahun 2021, di mana transmisi penyakit antraks ditularkan melalui tanah sehingga wabah yang terjadi pada musim kemarau, kasus antraks di Kenya dikaitkan dengan padang rumput yang semakin sedikit, sehingga herbivora makan rumput yang terlalu dekat dengan tanah, di mana spora antraks bisa tetap hidup di dalam tanah selama bertahun-tahun. Sebagian besar penyakit ini juga terjadi pada hewan sebelum pindah ke manusia. Sedangkan menurut Menton dalam Bernard TKK tahun 2021, antraks pada manusia diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu bentuk inhalasi atau pernafasan, bentuk ingest, dan bentuk kulit. Antraks kulit merupakan yang terbanyak sebesar 95% dari keseluruhan kasus. Namun bentuk inhalasi yang memberi dampak atau gejala yang paling parah. Meskipun begitu, ketiga bentuk antraks tersebut berpotensi menjadi infeksi sistemik yang fatal. Selanjutnya adalah pencegahan dan pengendalian dari faktor kebiasaan dan budaya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bernard et al. Tahun 2021, penelitian yang dilakukan di Kenya menjelaskan bahwa terdapat kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa daging kering dan akan aman dari patogen bawaan makanan seperti bakteri. Padahal secara mikrobiologis makanan kering tidak aman dari patogen penyebab penyakit sehingga memerlukan perlakuan tambahan. Perlakuan yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah dengan menjemur daging di atas atap seng pada siang hari selama 2 minggu sebelum dikonsumsi. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Mesvin et al. Pada tahun 2021 menyebutkan bahwa praktik pencegahan penyakit antraks pada masyarakat yang berisiko seperti petani masih sangat rendah, yaitu sekitar 35,8%. Kemudian praktik pencegahan yang buruk ini menyebabkan peningkatan resiko transmisi penyakit antraks dari hewan ke manusia.
Nah, latar belakang budaya setempat dan sistem kesehatan yang diterapkan di setiap daerah juga menjadi faktor terlaksananya praktik pencegahan antraks. Selanjutnya ada pencegahan dan pengendalian penyakit antraks dari faktor sosial. Dalam penelitian Maskin et al. Tahun 2021 menunjukkan bahwa peluang melakukan praktik pencegahan antraks lebih tinggi pada masyarakat yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan masyarakat berjenis kelamin laki-laki. Pemerintah Ethiopia juga menyediakan program Ethiopian Health Extension yang berfokus pada pencegahan penyakit dan dipraktikkan pada tingkat rumah tangga, terutama oleh ibu rumah tangga. Upaya ini dimaksudkan agar para ibu rumah tangga mendapatkan pendidikan tentang resiko penyakit antraks dan cara mencegahnya, serta dapat membantu anggota keluarga laki-laki dalam mempraktikkan tindakan pencegahan tersebut. Kemudian, tingkat pendidikan masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap praktik pencegahan penyakit antraks. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis lebih tanggap dalam melakukan pencegahan jika dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Hal ini dikarenakan pendidikan menjadi salah satu pengaruh terhadap seseorang untuk mengakses informasi, sehingga hal ini akan mampu memahami pesan kesehatan dan informasi tersebut. Selain dari pihak masyarakat, stakeholder juga berperan dalam melakukan pencegahan penyakit antraks melalui sistem surveillance. Dalam melakukan tindakan pencegahan preventif penyakit antraks, pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan surveillance antraks harus selalu inovatif dan juga proaktif untuk terus mengembangkan sistem surveillance yang terintegrasi. Next slide. Yang selanjutnya ada pencegahan dan pengendalian antraks dari faktor lingkungan. Menurut studi yang dilakukan oleh Madhumati Jaya Prakasam et al. Pada jurnal One Health berjudul Human Anthrax in India in Recent Times, Systematic Review and Risk Mapping, faktor lingkungan seperti pH tanah, kandungan karbon organik, suhu, curah hujan, dan juga kelembapan telah diidentifikasi sebagai faktor terjadinya penularan antraks. Selain faktor alam, tingginya interaksi antara satwa liar dan juga ternak juga menjadi penyebab timbulnya transmisi penyakit antar hewan dan kemudian menular kepada manusia. Krishnamurti et al. Tahun 2019 menyarankan bahwa bentuk pencegahan yang bisa dilaksanakan yakni dengan melakukan analisa regresi berkala terhadap data deret waktu wabah untuk memahami tren, memproyeksikan wabah di masa depan, dan juga merencanakan intervensi yang tepat serta konservasi lahan hutan. Surveillance penyakit antraks di lingkungan sebagai pemicu kejadian tidak bisa dijalankan seperti halnya pada surveillance kasus outbreak. Menurut studi yang dilakukan oleh Sugrenoma et al. Tahun 2022 pada studi yang berjudul Towards an Integrated Surveillance at Zoonotic Disease in Burkina Faso, The Case of Anthrax, bahwa dalam hal ini ketika ada kejadian kematian pada hewan, maka pihak kehutanan akan memberikan pemberitahuan kepada dokter hewan setempat yang bertanggung jawab atas surveillance antraks berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh organisasi. Oke, selanjutnya adalah pencegahan dan pengendalian faktor sistem dan informasi. Menurut Jaya Prakasam et al. Tahun 2023 pada penelitiannya menyebutkan bahwa terjadi banyak keterlambatan pelaporan karena kurangnya pengetahuan tentang penyakit antraks. Selain itu, terdapat masalah operasional seperti kurangnya bimbingan dan pelatihan antara petugas laboratorium tentang langkah-langkah keselamatan dan pengangkutan sampel, serta kurangnya sosialisasi terkait penyakit antraks. Kemudian pada jurnal lain yang dari Mugol et al. Tahun 2021 menjelaskan bahwa otoritas kesehatan masyarakat dan dokter hewan harus menyebarkan informasi kepada populasi yang berisiko tentang tindakan pencegahan ketika kasus hewan pertama kali diidentifikasi. Kemudian Sugrenoma et al. Pada jurnalnya tahun 2020 menjelaskan adanya sistem pelaporan surveillance yang terus dikembangkan agar terintegrasi serta dikembangkan pelatihan dugaan kejadian antraks pada kasus kematian hewan. Iya baik, selanjutnya yaitu pencegahan dan pengendalian faktor pengobatan dan vaksinasi.
Jadi menurut Bernard et al. Itu dalam penelitian yang berjudul Design on the Management to Make It Safe, an Assessment of Knowledge, Attitude, and Practice on Anthrax during an Outbreak di Sumo, itu merekomendasikan bahwasanya vaksinasi itu untuk meningkatkan herd immunity. Dan berdasarkan jurnal juga, itu pemberian vaksinasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu vaksinasi rutin pada ternak sehat dan vaksinasi ring-in pada daerah endemik dalam jarak 5 km dari titik wabah. Dan vaksinasi ini bisa dilakukan rutin 2 kali setahun, yaitu biasanya pada bulan Juni sampai Juli dan Desember sampai Januari. Dosis yang dianjurkan yaitu 1 mili, itu termasuk hewan sapi, kerbau, lembu, dan 0,5 mili itu seperti kambing, domba, dan anak sapi. Sementara dari berdasarkan jurnal Emerging Infectious Diseases dengan judul Control of Prevention, itu biasanya di daerah endemik yang sudah memiliki program vaksinasi dapat memperoleh AVA dari produsen. AVA diberikan secara intramuskuler sebagai rangkaian primer pada suntik pertama kali. Jangka waktunya 1 bulan dan 6 bulan dengan dosis penguat bulan ke-12 dan 18, kemudian setiap tahun sesudahnya. Next. Baik, selanjutnya pencegahan dan pengendalian faktor kerjasama multisektoral. Berdasarkan jurnal The Landscape of Anthrax Prevention and Control, Stakeholder Preventive in Odisha, India, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit antraks melalui kerjasama multisektoral karena rantai transmisi penyakit antraks yang terdiri dari hewan, lingkungan, dan manusia, yang melibatkan lembaga pemerintah, komunitas tenaga kesehatan, lembaga kementerian yang menangani terkait hewan, hingga komunitas sekitar. Lembaga pemerintah yang memiliki kuasa untuk menetapkan peraturan diharapkan dapat menetapkan peraturan yang tepat untuk mencegah penyakit antraks. Sedangkan petugas veteriner dapat berfokus pada kesehatan hewan ternak, dan lembaga yang berfokus pada bidang lain seperti kehutanan, gizi, pendidikan, dan memiliki peran penting dalam pencegahan antraks melalui edukasi. Penyakit antraks merupakan penyakit zoonosis prioritas dan merupakan penyakit peringkat tertinggi berdasarkan beban, dampak sosial ekonomi, serta tingkat keparahan penyakit. Secara global, terdapat 10.000 sampai 100.000 insiden kasus antraks pada manusia, sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang. Perlu adanya metode pencegahan dan pengendalian antraks baik pada manusia maupun hewan yang tepat. Pada hewan, perlu dilakukan vaksinasi antraks dan vaksin ring. Pada manusia, terdapat beberapa pencegahan, antara lain pemberian edukasi mengenai antraks dan social distancing dengan penderita, pengadaan surveillance dengan tanggap dan menyeluruh, serta pemakaian APD bagi petugas kesehatan, terutama dokter hewan. Pemerintah perlu melibatkan berbagai otoritas multisektor guna menyediakan fasilitas laboratorium yang memadai untuk menangani penyakit antraks dan menegakkan kebijakan terkait pemantauan penyakit antraks pada hewan dan manusia. Pengobatan pada manusia agar tidak jadi penularan secara signifikan antara lain adalah dengan pemberian antibiotik PEP dan mengecek gejala secara berkala. Bisa di next. Saran, berdasarkan jurnal internasional yang sudah diulas, belum ada pembahasan mengenai pencegahan dan pengendalian antraks yang sudah diberlakukan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyak penelitian mengenai antraks di Indonesia yang diterbitkan dalam jurnal internasional, terutama pada tindakan pengendalian dan pencegahannya. Diharapkan ke depannya akan lebih banyak penelitian di Indonesia terkait penyakit antraks agar dapat menjadi kompilasi dengan negara lain tentang tindakan apa saja yang perlu dibenahi dan ditingkatkan. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih kami dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.